Vidya? Dia sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Dia tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Tahu, Bu, soalnya Vidya terlambat masuk jam pelajaran Ibu. Ibu di sini tidak menyalahkan Vidya. Pasti apa ya? Vidya ada alasan ya, kemudian ada sesuatu hal mungkin ibu nggak tahu juga kenapa Vidya bisa terlambat masuk ke jam ibu. Kira-kira itu kenapa? Maaf sebelumnya, Bu, sudah terlambat masuk jam pelajaran Ibu. Tadi pas pergantian jam, Vidya pergi ke perpustakaan. Ada sebuah buku yang menurut Vidya itu sangat menarik untuk dibaca. Dan Vidya tidak sadar bahwa itu sudah melewati masuk pelajaran Ibu. Berarti Vidya juga ada hobi membaca ya? Iya, Bu. Oke. Hobi membaca memang bagus ya, bagus sekali apalagi kita yang masih seorang pelajar ya. Kita memang kalau membaca itu kadang ada juga orang yang tidak suka membaca. Ini bagus sekali nih Vidya suka membaca nih. Oke. Tapi di sini kira-kira menurut Vidya terlambat 1 jam pembelajaran itu kira-kira itu pelanggaran atau enggak? Sebuah pelanggaran, Bu, karena sudah melewati 1 jam mata pelajaran. Oh ya, kemarin kan kita udah buat tuh keyakinan kelas. Kira-kira dari keyakinan kelas yang udah kita buat itu, kira-kira Vidya melanggar yang bagaimana? Disiplin, Bu. Oke. Ini kan Vidya punya hobi membaca ya. Pasti akan berlanjut kan. Nah, kira-kira untuk kedepannya agar Vidya tidak terulang lagi terlambat masuk kelas ya karena keenakan di perpustakaan ya. Kira-kira apa yang akan Vidya lakukan? Vidya tidak akan pergi ke perpustakaan saat pergantian jam, atau Vidya akan mengajak teman satu untuk pergi ke perpustakaan dan dia akan mengingatkan Vidya saat masuk jam mata pelajaran. Berarti berusaha untuk tidak ke perpustakaan saat pertukaran jam ya? Iya, Bu. Atau kalau memang perlu ke perpustakaan juga ajak teman satu untuk mengingatkan. Oke, baik. Nah, berarti itu kan dari Vidya ya. Jadi mudah-mudahan itu terlambat masuk kelas ini tidak terulang lagi. Ya, Vidya pun sudah tahu bagaimana caranya. Oke, jadi ibu anggap masalah ini selesai ya. Sekarang Vidya silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Vidya Putri, kelas 12 MIPA 3. Saya merasa senang sekali diajak Ibu Leni untuk berdiskusi terkait menyelesaikan pelanggaran siswa dengan langkah segitiga restitusi. Karena di sini guru tidak langsung menyalahkan siswanya, namun di sini guru mengajak berdiskusi siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira sih tahu nggak kenapa ibu minta menemui ibu sekarang? Iya, Bu. Kira-kira apa itu? Esti sering terlambat mengumpulkan tugas, padahal Ibu sudah sering mengingatkan Esti agar mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, benar ya. Kemudian di sini ibu tidak mempermasalahkan atau tidak menyalahkan Hesti ya. Kita semua pasti ada alasan ya kenapa kita berbuat sesuatu ya, melakukan tindakan sesuatu, termasuk Hesti. Iya. Hesti sering telat mengumpulkan tugas pasti ada alasannya. Iya, Bu. Kira-kira kenapa Hesti sering terlambat mengumpulkan tugas? Hesti bingung, Bu. Hesti bingung cara menyelesaikannya karena Hesti nggak paham. Hesti sudah coba tanya ke teman sekelas, tapi Hesti tetap nggak ngerti, Bu. Oh, seperti itu permasalahannya ya. Kalau misalnya menurut Esti sering terlambat mengumpulkan tugas itu sesuatu hal yang benar nggak? Enggak, Bu. Kenapa begitu? Sering terlambat mengumpulkan tugas sebenarnya sudah masuk kategori pelanggaran keyakinan kelas yang sudah disepakati, Bu. Oke, bagus. Berarti Hesti ingat ya keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati ya. Kira-kira dari keyakinan tersebut keyakinan mana yang sudah Hesti langgar? Yang pelanggar keyakinan disiplin, Bu. Baiklah. Kira-kira untuk kedepannya supaya Hesti nggak telat lagi mengumpulkan tugas,
solusinya kira-kira apa? Resti akan bertekad akan memahami tugasnya dengan benar. Kalau Resti masih tidak paham, Resti akan tanya dengan ibu sampai Resti paham. Bagus sekali ya. Ibu kan di kelas pun sering juga seperti itu ya, menghimbau untuk bertanya siapa yang belum paham. Gak bisa secara langsung, lewat WA pun boleh. Ya Bu, Resti selama ini segan bertanya sama ibu. Resti malu karena gak ngerti-ngerti juga, padahal ibu udah jelasin. Gitu. Sebenarnya tidak ada kata malu atau segan kalau kita akan belajar. Ibu pun senang loh sama siswa yang sering bertanya ya, karena itu menunjukkan antusias anak itu dalam memahami pelajaran. Ya Bu. Baiklah, Resti. Sekarang kan ibu udah tahu permasalahannya ya, kenapa sering terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian solusinya pun udah ada dan mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki ya. Ya Bu. Oke. Sekarang pembahasannya ibu anggap selesai, Resti pun bisa kembali ke kelas. Oh ya. Terima kasih Bu. Oke, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Sagita, kelas 12 MIPA 3. Saya senang sekali diajak Bu Leni untuk menyelesaikan masalah pelanggaran siswa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Menurut saya, langkah-langkah penyelesaian masalahnya bagus sekali. Karena di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi siswa bersama guru mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah masa berganti.